Daun salam bukan jerami, dibawa orang ke Hulu Riau. Terimalah salam dari kami. Selamat datang di Kepulauan Riau. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki wilayah kerja yang meliputi 4 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Riau. Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau terletak di Jalan Pramuka nomor 7, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kantor ini didirikan pada tahun 1983 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan J.B. Sumarlin pada tanggal 17 Juli 1985. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau memiliki visi menjadi pusat informasi kebudayaan lokal dalam upaya memperkokoh ketahanan sosial dan jati diri bangsa Indonesia. Salam budaya. Elok sungguh bunga kejora, jadi hiasan di hari raya. Mari sambut seruan negara, lestarikan budaya bangsa berjaya. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPNB ini didirikan tidak berdasarkan wilayah administratif, tetapi berdasarkan atas wilayah kebudayaan. Oleh karena itu, wilayah kerjanya lintas provinsi. Wilayah kerja BPNB Kepri adalah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Di Indonesia terdapat 11 BPNB dengan wilayah kerja yang beragam. Ada yang 2 provinsi, 3 provinsi, 4, bahkan ada yang 10, yaitu BPNB Kalbar misalnya, itu wilayah kerjanya Pulau Kalimantan. Nah, masing-masing mempunyai fokus berdasarkan wilayah kebudayaan tadi. BPNB Kepri memiliki fokus kajian, fokus pelestarian, atau kalau sekarang dikenal dengan fokus pemajuan kebudayaan pada kebudayaan Melayu. Tetapi bukan berarti kebudayaan lain yang hidup dan berkembang di wilayah kerja ini, 4 provinsi ini diabaikan, tetap menjadi perhatian dalam upaya pemajuan kebudayaan. Nah, demikian juga dengan BPNB lain, misalnya BPNB Sulsel fokusnya pada budaya maritim dan tradisi tulis lontar. Nah, kemudian Aceh fokusnya pada agama Islam dan pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat dan sebagainya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, tugas BPNB adalah melaksanakan pelestarian kebudayaan, utamanya pada aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan. Nah, berdasarkan tugas tadi, apabila dikelompokkan,
kegiatan-kegiatan BPNB di BPNB Kepri ini ada 5. Yang pertama kajian. Nah, kami melakukan kajian-kajian dalam upaya mengumpulkan data dan informasi mengenai sejarah dan kebudayaan. Yang kedua, inventarisasi dan dokumentasi. Nah, BPNB Kepri ini melakukan perekaman, kemudian menginventarisasi dan mendokumentasikan setiap peristiwa sejarah dan budaya, dan kemudian juga kami mempublikasikan dengan penerbitan buku, ada jurnal, leaflet, booklet, dan kemudian juga dengan penayangan film dan diskusi nilai budaya misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, pencatatan warisan budaya tak benda. Khusus kegiatan ini kami bekerja sama juga dengan Pemda, terutama dinas-dinas yang membidangi kebudayaan dalam upaya mengumpulkan data mengenai warisan budaya tak benda di wilayah kerja. Ini boleh dibilang memprihatinkan karena di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru tercatat sekitar berapa? 9.850 karya budaya. Padahal kalau semua kita catat unsur budaya yang ada ya, mungkin per provinsi itu lebih dari 10.000. Jadi kalau 34 provinsi ada 340.000. Ini baru 9.000, memprihatinkan. Makanya kami berupaya mencatat warisan budaya tak benda ini terus-menerus. Kemudian yang keempat, kegiatan internalisasi nilai budaya. Nah, ini dalam upaya untuk mengenalkan kebudayaan ke masyarakat yang mudah-mudahan kemudian masyarakat merasa memiliki, nah kemudian ikut juga menguatkan, merevitalisasi dan menjadikan kebudayaan sebagai dasar pijakan ke depan. Ini sesuai dengan moto BPNB Kepri, ya. Kenali budayamu, cintai negerimu. Kita lakukan dengan berbagai kegiatan, misalnya lawatan sejarah budaya, lawatan sejarah daerah. Nah, kita mengajak siswa SMA dari seluruh wilayah kerja, yang 4 provinsi itu, untuk melihat tinggalan sejarah pada satu tempat tertentu. Misalnya tahun ini kita lawatan sejarah daerah di Bangka Barat, walaupun virtual, tetap tujuannya adalah dalam upaya menanamkan kesadaran sejarah kepada siswa terutama ya, kepada generasi muda. Kemudian kegiatan lainnya, misalnya kemarin baru ditutup jejak tradisi daerah. Nah, dalam jejak tradisi daerah ini kami melakukan kegiatan pengenalan budaya kepada siswa juga. Kemudian yang lainnya ada festival, ada lomba, dan beberapa kegiatan yang mengarah pada pengenalan budaya tadi. Tugas yang kelima, kemitraan. Kita menjalin kemitraan dalam upaya menguatkan ekosistem di bidang pendidikan dan kebudayaan agar semua masyarakat ikut serta dalam pendidikan kebudayaan ini ya, pengenalan dan kemudian mudah-mudahan mencintai. Saya kira itu tentang tugas-tugas BPNB. Mudah-mudahan semua ikut berpartisipasi aktif ya, dalam pelestarian kebudayaan. Daun sirih melambai-lambai, di tanah subur semakin rindang. Nilai tradisi perlu disemai agar tidak terkubur dan menghilang. Salam budaya. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau yang terletak di Jalan Pramuka nomor 7 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Selain tugas dan fungsi penelitian dan kebudayaan, BPNB Kepulauan Riau juga mempunyai fungsi ketatausahaan. Di antaranya adalah kepegawaian, termasuk pembinaan pegawai dan ketatausahaan, keuangan dan bagian perencanaan, BMN dan urusan dalam, persuratan dan kearsipan, serta publikasi dan dokumentasi. Semangat kerjasama dan bahu-membahu para pegawai BPNB Kepulauan Riau didasarkan pada asas gotong royong seperti kata Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 pasal 5, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Balai Pelestarian Nilai Budaya di Indonesia itu dibentuk berdasarkan wilayah budaya. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau itu berdasarkan pada wilayah kebudayaan Melayu yang meliputi Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Jadi sebagai seorang peneliti budaya, tentu saja kita menelitinya adalah
budaya Melayu itu sendiri dari berbagai aspek, baik itu kepercayaan, ekspresi bahasa, kesenian, pengetahuan tradisional, dan juga teknologi tradisional dan organisasi sosial. Nah, tapi kita tidak hanya melakukan penelitian saja, tapi juga meliputi kegiatan yang terutama sekali, yaitu dokumentasi kebudayaan. Salah satunya adalah inventarisasi warisan budaya tak benda dan juga perekaman-perekaman dari tradisi-tradisi yang ada di wilayah kerja kita. Selain itu juga kita ada kegiatan-kegiatan internalisasi nilai budaya, itu seperti jejak tradisi daerah yang membawa anak-anak SMA di wilayah kerja kita untuk mengenal dan juga memahami tradisi dan kebudayaan di tempatnya masing-masing. Kebudayaan Melayu itu luas, bahkan dia melintas batas negara ya, karena Malaysia juga wilayah kebudayaan Melayu, Brunei juga wilayah kebudayaan Melayu. Tapi bahwa setiap kebudayaan Melayu itu juga memiliki kekhasan masing-masing berdasarkan lokasinya, maka ya yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kebudayaan Melayu itu berkembang di wilayah kerja kita, bahkan di wilayah atau di komunitas-komunitas yang ada di wilayah kerja kita pada kekhasannya. Gitu. Kerjasama penelitian yang kita lakukan itu antara lain adalah dengan dinas-dinas terkait, terutama dinas kebudayaan yang ada di provinsi di wilayah kerja kita, tetapi juga dengan kita juga menjalin kerjasama dengan peneliti-peneliti dari luar kelembagaan kita, misalnya dari LIPI atau dari universitas-universitas yang ada di wilayah kerja kita maupun dari luar wilayah kerja kita, dan juga bahkan dari peneliti-peneliti asing yang meneliti tentang Melayu. Jadi kita berada di wilayah yang kemelayuan ya, terutama di Kepulauan Riau. Tetapi itu saling kait-mengkait dengan wilayah lain yang kebetulan juga menjadi wilayah BPNB Kepulauan Riau, yaitu di Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, dan Riau Daratan itu sendiri. Jadi secara umum fokus kajian kita itu adalah sejarah Melayu, tetapi juga tema-tema kajian lain seperti sejarah maritim, sejarah sosial, kemudian sejarah ekonomi, sejarah politik, bahkan sejarah kesenian. Jadi setiap wilayah di BPNB Kepulauan Riau itu masing-masing menginginkan adanya identitas dan jati diri, antara lain dengan mencari hari jadinya. Nah itu peneliti sejarah di BPNB Kepulauan Riau menyumbangkan beberapa hasil kajian yang pernah dilakukan, diantaranya menghasilkan kajian seperti hari jadi Kota Ranai, kemudian hari jadi Bengkalis, itu juga merupakan hasil kajian peneliti yang ada di BPNB Kepulauan Riau. Selain itu juga ada kajian-kajian terkait dengan biografi. Nah itu juga bahkan menghasilkan beberapa output, kemudian itu bisa lolos menjadi pahlawan nasional. Seperti di Kepulauan Riau, peneliti BPNB Kepulauan Riau itu memberi sumbangsih kajian yang terkait dengan Sultan Mahmud Riyad Shah, dan itu membawa meskipun itu kerja bersama tetapi dirintis oleh peneliti sejarah dari BPNB Kepulauan Riau. Selain dari Kepulauan Riau, juga di Jambi kita melakukan kajian tentang Raden Matahir. Nah bahkan Raden Matahir ini tidak hanya melalui kajian, tetapi juga event-event seperti adanya dialog sejarah. Setelah melakukan kajian, kita melakukan dialog sejarah dengan tema mengenalkan Raden Matahir, dan itu juga diapresiasi oleh pemerintah Jambi. Setelah dialog sejarah, kita lakukan kemudian melakukan perekaman film tentang Raden Matahir. Nah itu menjadi sebuah kontribusi yang sangat luar biasa bagi pemerintah Jambi itu sendiri, hingga menjadi pahlawan nasional di tahun ini, 10 November tahun 2020. Itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan bagi kami peneliti sejarah di Balai Pelestarian Nilai Budaya yang
memberi kontribusi begitu untuk wilayah kerja BPNB Kepulauan Riau, terutama di Jambi. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa kita lakukan juga di beberapa wilayah lain selain Jambi, yaitu di Riau dan Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung sendiri juga beberapa waktu yang lalu kita mengadakan lawatan sejarah meskipun melalui virtual, dan itu juga memberi dampak yang sangat luar biasa. Jadi masyarakat lebih luas, tidak hanya di 4 wilayah kerja BPNB, bahkan secara nasional lebih mengenal peran sejarah dari Bangka Barat itu, terutama daerah Muntok sebagai salah satu wilayah pengasingan Presiden Soekarno kita. Yang tadi saya sebutkan tadi menjadi dasar untuk pengajuan pahlawan nasional. Kemudian selain itu juga menjadi dasar hari jadi beberapa daerah yang sudah kita lakukan tadi, seperti hari jadi Kota Ranai, hari jadi Bengkalis. Itu juga sebuah kebanggaan tersendiri bagi peneliti sejarah dari BPNB sendiri. Selain itu juga hasil-hasil kajian juga bisa menjadi dasar untuk pembuatan film, misalnya tadi ya, pembuatan film Raden Matahari. Nah, selain itu juga kita juga sering diminta menjadi tenaga ahli. Salah satunya adalah tim ahli cagar budaya di Kota Tanjung Pinang, juga di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, terkait dengan tim ahli cagar budaya itu juga kita diminta untuk menjadi salah satu penyusun rencana peraturan Raperda gitu, rencana peraturan daerah terkait dengan cagar budaya yang kita tahu bahwa cagar budaya itu bentuk fisik, tetapi kita sejarahnya kan kita intangible-nya, tetapi dalam pembuatan peraturan daerah kan selalu kait-mengkait antara intangible dengan tangible, begitu. Baik, terima kasih. Bahwa BPNB Kepri, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri, jadi salah satu mungkin layanannya pada masyarakat adalah yang langsung adalah perpustakaan ini. Jadi ini perpustakaan BPNB Kepri. Mungkin di Kepri tidak banyak perpustakaan yang koleksi bukunya khusus tentang sejarah, budaya, dan sastra. Mungkin boleh dikatakan ada perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Mahdi, itu yang punya provinsi. Kemudian perpustakaan Kota Tanjung Pinang. Kemudian perpustakaan ini BPNB Kepri. Satu lagi mungkin di perpustakaan Umrah. Mungkin di Kepri tidak banyak perpustakaan yang khusus koleksinya yang berbau tentang sejarah dan budaya. Makanya pengunjung perpustakaan ini mayoritas yang datang adalah mahasiswa. Jadi yang ada yang untuk nulis skripsi, nulis tesis, termasuk juga penulis-penulis asing juga sering datang ke sini. Mereka jadi bahan-bahan tentang kesejarahan, tentang budaya, datang ke sini. Kalau sistem pengelolaan sendiri memang kita perpustakaan BPNB Kepri belum sistem terkoneksi, sistem yang digital. Sementara sekarang kan masih sistem manual. Jadi kalau orang yang mau cari buku harus datang ke sini, ke BPNB Kepri. Tapi dari segi koleksi kita termasuk cukup lumayan, karena banyak juga di sini buku-buku yang unik yang tidak dijumpai di tempat lain. Jadi misalnya buku-buku tentang tulisan tentang Raja Ali Haji. Di sini mungkin karya-karya Raja Ali Haji juga banyak. Ada misalnya Tufat Al-Nafis, kemudian apalagi Suratul Salatin, Samarat Mukadimah, yang lain ada. Kita punya koleksi itu. Termasuk juga mungkin ada koleksi tentang naskah kuno, ada juga yang berapa kita punya. Jadi mungkin untuk bagi yang ingin mengkaji tentang sejarah budaya di Kepri, boleh datang ke BPNB Kepri. Jurnal Renjis itu dibuat awalnya untuk menggantikan buletin marwah yang sudah tidak dilanjutkan produksinya.
Jadi digagas volume pertama itu 2014. Volume 1 Renjis nomor 1 tahun 2014, Juli 2014. Jadi sampai sekarang tuh sudah ada 6 volume. Penulis Renjis dari kalangan peneliti BPNB sendiri, peneliti BPNB lain di Indonesia, dosen, kemudian mahasiswa yang ada di seluruh universitas Indonesia. Seperti misalnya mahasiswa dari Universitas Raja Ali Haji, kemudian mahasiswa dari Universitas Jambi, juga mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada itu pernah ngisi semua di Renjis. Topik yang ditulis Renjis fokus pada tema Melayu, jadi sejarah dan budaya Melayu. Di luar konten Melayu kita tidak terbitkan untuk sementara ini. Untuk persoalan akreditasi Renjis sebenarnya sudah siap. Kita hanya belum untuk mengalihkan media Renjis dari cetak ke OJS. Sudah ada beberapa langkah ke arah itu, diantaranya menyertakan pengurus Renjis ke diklat OJS yang dilakukan oleh LIPI. Tapi sampai sekarang memang platform kita belum dibuat ya. Tentu konten Renjis sangat menarik ya. Kita memberlakukan proses review baik dari editor internal maupun dari mitra Bestari. Nah, topik-topik yang dipilih umumnya itu tidak ada di jurnal lain karena kita fokus ke Melayu. Jurnal lain umumnya tidak berani memilih topik yang luas agar tulisan banyak. Memang salah satu kendala untuk yang fokus pada topik yang sempit seperti Renjis itu kita kekurangan tulisan. Tapi setiap tulisan itu unik, kemudian menjadi khasnya Renjis sehingga minatnya cukup bagus. Harapan Renjis ke depan tentu kita bisa beralih ke media e-jurnal ya. Kemudian kita berharap mendorong kesadaran penulis khususnya untuk konten-konten Melayu, dan khususnya juga mendorong semangat menulis bagi penulis pemula, kalangan mahasiswa, bahkan tidak tertutup kemungkinan kalangan pelajar. Yang penting para penulis membuat suatu tulisan karya ilmiah, entah itu hasil penelitian, hasil pemikiran, mengikuti seluruh panduan yang ditetapkan oleh redaksi, baik selingkung dan segala macamnya. Oke Sobat Budaya semuanya yang ada di rumah, dan tentu saja masih dalam rangka kita melawat budaya ya, lawatan budaya. Dan hari ini kita sudah berada di galerinya Bang Dodi. Makanya saya bilang nggak butuh waktu lama buatan jahit itu, karena jahitnya jahit lurus, habis itu ya tinggal melipat. Ayo Sobat Budaya, kita semua lihat bagaimana cara melipat tanjak kreasi buatan babang kita, Bang Dodi ya. Jadi kalau untuk bahannya, karena kita bicaranya ini budaya Melayu, ini menggunakan kainnya itu kain songket namanya. Kain songket. Iya, kain songket. Terus juga dalamannya ini sebagai pengeras biasanya menggunakan bahan untuk pengeras pembuatan kerah baju. Kerah ya, yang ada di baju-baju juga ya. Wah, dan tanjak ini memang dipakai khususnya untuk laki-laki. Nah, dari ini apa namanya nih Pak? Ini tanjak kreasi, namanya ini Bidu Kelana. Bidu Kelana. Ini memang salah satu karya peninggalan yang betul-betul mensosialisasikan tanjak di Tanjung Pinang. Itu almarhum Pak Eviar. Dia ciptaan lipatan dia ya. Lipatannya. Pas di tengah gitu ya ininya ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Pak. Kalau yang ini sebetulnya tradisional, cuma kita kreasikan dengan bahan biasa. Jadi kalau ini namanya Solo Bidu. Terus kalau ini Tanjak Maulana. Ini Tanjak Maulana. Tanjak Maulana ini juga ada salah satu pengrajin tanjak yang menciptakan Tanjak Maulana ini. Ya. Tanjak modern ini adalah tanjak-tanjak kreasi. Lebih ke kreasi ya Bang? Lebih ke kreasi. Jadi ketika yang memakai tanjak ini tidak harus berpakaian Melayu lengkap.
kunjungan turis-turis yang mau pakai, kita kasihkannya itu tanjak kreasi. Tanjak kreasi. Bukan tanjak yang tradisi ataupun tanjak yang tradisional. Oh. Nah, karena tanjak-tanjak tradisional atau tanjak warisan itu orang-orang yang khusus memakainya. Ini tanjak eksklusif saya buat. Iya, iya. Kenapa bisa dikatakan tanjak eksklusif? Karena ini satu tanjak bisa bermacam-macam lipatan. BPNB Kepri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Hati baru,